Ina selalu Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yang tidak tanam, bukan saya yang berkata, saya firman Allah. Dan saya mau katakan juga bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Keterangan 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan juga dalam Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan hati yang percaya engkau tidak akan dipermalukan. Dan ya, Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita mungkin sudah lelah seharian dalam segala aktivitas kita, termasuk dalam ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sebelum kita istirahat, mari kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Saya akan membacakan di dalam bahasa aslinya, di dalam Roma 12. Kemi tis hi mati desti. Ya. Jadi itu artinya adalah meneladani atau menyusahkan diri, ya, menyusahkan diri dengan dunia ainon itu ya. Saya terus dulu. Ton ai eoni tu ala metamorfose di anakenosi tu nus ya, nos ya. Ada kata-kata itu sama artinya akal budi. Lalu kemudian istu de kimas itu tilima to teu to agaton ke epareston ke telion ya, telion itu sempurna. Nah, jadi Alkitab mengatakan kepada kita supaya kita tidak meneladani dunia, dan dunia adalah transformasi ilahi, dan setiap kita harus mengalami transformasi ilahi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kalau kita tidak mengalami transformasi ilahi, kita nanti tidak akan tahu apa yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu telima toteu, agaton, eparestos, telion. Kita tidak akan pernah tahu itu. Ya, telima toteu itu adalah kehendak Allah, agaton yang baik, epareston yang berkenan, telion yang sempurna, yang lengkap, sudah mencapai tujuan. Haleluya. Nah, jadi orang mengalami transformasi ilahi, dia tidak akan meneladani dunia ini. Sisi mati deste to eoni sabto. Ini kita harus hati-hati membacanya, karena ini dalam pronunciation, dalam script, tidak seperti bahasa Indonesia. Jadi ya, jadi tidak meneladani dunia. Karena kita lihat sekarang ini, saya mau katakan dulu satu kata, yaitu eoni, atau eon. Itu eon dunia, tatanan atau sistem yang ada. Ini agak berat kita memang sebagai orang percaya. Sistem yang bobrok ada di situ, kita nggak ikut, kata orang. Karena sistemnya, tatanannya sudah rusak. Kalau tatanan rusak, misalnya kepala melakukan hal yang jahat, bawahan mau tidak mau, suka tidak suka,
terkecuali ada seperti apa anggota saya yang pada waktu masa mudanya dalam kejujuran dan dia melakukan yang terbaik, lalu kemudian atasannya melakukan dan dia katakan tidak. Dia mulanya merasa bersalah karena dia ikut melakukan itu. Lalu saya katakan, kamu siapa menggaji? Negara. Lalu kalau negara yang menggaji, kenapa kamu harus takut pada atasanmu? Lawan dia. Dan pada akhirnya dia dipindahkan kepada posisi yang lain, tidak lagi di bawah komandonya. Kalau kamu lawan dia, saya yakin dia tidak akan berani macam-macam. Karena bukan dia menggaji kamu. Katakan bukan dia menggaji kamu. Saya sebagai bawahan, saya taat, saya tunduk, tapi untuk melakukan hal-hal yang jahat, saya lawan. Itu baru tegas. Dan pada akhirnya dia orang yang terpilih menjadi orang yang betul-betul berada di orang pajak yang terpilihlah dari sekian orang untuk melakukan yang terbaik. Nah, yang mau saya katakan kepada kita adalah jangan mengikuti tatanan dunia. Jangan mengikuti dunia, jangan meneladaninya. Jangan menyesuaikan diri dengan dunia ini. Ya, kadang-kadang kan ada banyak orang menyesuaikan dengan dunia. Janganlah. Ya, kita katakan kita harus menikmati hal-hal yang indah dari Tuhan. Jangan kita karena kita mengikuti teladan dunia ini, kita akhirnya terprovok. Yang kedua dikatakan mengalami pembaharuan. Kita kalau di transformasi ilahi ini sudah harus kita alami, mengalami pembaharuan pikiran. Ana kenosi ton nos. Ana kenosi ton nos. Nos atau nus, noi, ya, ni, ya, dan lain sebagainya. Itu sama hal, ya. Itu akal budi, pikiran, juga pikiran, ya. Nah, kita katakan kita harus mengalami apa yang dikatakan metamorfos, dari kata metamorfos, ya, metamorfose, ya. Puste, metamorfosis, mengalami perubahan bentuk dari, ya, misalnya dari ulat kepada kupu-kupu, dari orang yang tidak bertobat, ya, itu mengalami perubahan bentuk. Jadi bukan orangnya tidak berubah, orangnya tetap sama, tapi insight. Jadi kalau dalam bahasa Yunani-nya lebih jelas, itu ada empat kata tentang hal-hal yang baru, yaitu aknepos. Aknepos itu adalah sesuatu yang baru, pakaian yang baru, ya. Bisa kadang-kala juga orang mengatakan aknepos itu juga apa itu? Aknepos itu Andres, jadi baru menanggalkan baju. Nah, itu juga itu dalam situ. Yang kemudian praspatos itu fresh slain, baru dipotong, baru disembelih, ya. Itu baik bagi tumbuh-tumbuhan, baik bagi apa ini, bagi binatang. Tetapi ada dua hal yang sangat penting dalam hal pembaharuan pikiran, yaitu yang dikatakan neos. Neos itu baru, tetapi dari luar. Sementara yang diharapkan metamorfosis itu adalah pembaharuan inside, from inside. Jadi dari dalam. Sehingga yang dikatakan neos kalau itu penampilan sesaat saja bisa dipermak, karena sini kalau bangunan atau pabrik yang baru itu kemudian itu neos namanya. Pabrik yang baru atau rumah yang baru itu neos. Tetapi kalau dari dalam, perubahan dari dalam itu kenos.
Nah, kenos ini akan membuat kita dapat melakukan kehendak Allah itu. Kenos yang membawa kita kepada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kenos yang membawa kita kepada hal-hal yang baru, yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, yang ketiga, orang yang mengalami transformasi ilahi itu dapat membedakan dokima Zen. Jadi, dokima Zen, dokima Zin, ya, dokima Zin. Itu dibaca Zin, dokima Zin, ya. Nah, kita akan dapat membedakan kelima tujuh kehendak Allah. Kelima tujuh kehendak Allah itu, ya, kalau kita membaca firman Allah, itulah kehendak Allah. Apa yang dilarangnya kita jauhi, apa yang dimaui kita lakukan. Lalu kemudian agaton yang baik. Yang baik tentu kita tahu ada yang baik, ada yang jangan. Ada yang tidak berkenan. Lalu kemudian epareston yang berkenan. Hal-hal yang sesuai dengan firman Allah itu berkenan. Yang sesuai dengan kehendak Allah itu berkenan. Sesuai dengan firman Allah itu berkenan. Apa saja yang bersesuaian dengan firman Allah itu berkenan di hati Allah. Lalu yang terakhir adalah Leon yang sempurna, lengkap. Tapi saya mau menyoroti sudah mencapai tujuan. Kesempurnaan atau dari Tuhan itu agar kita mencapai tujuan yang dikehendakinya. Itulah transformasi ilahi agar sampai kepada tujuan yang dikehendaki Allah itu. Dan saya bersyukur karena ketika kita belajar tentang bahasa aslinya ini, ada satu hal-hal yang mungkin dalam bahasa Indonesia, ya, satu kata yang diambil, tetapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, kita melihat ada hal yang sempurna, ada juga seperti Leon itu, ya, kita tahu sempurna, lengkap, utuh. Bukan hanya itu, tapi ada sudah mencapai tujuan. Dan pertanyaan kita adalah, transformasi ilahi yang pada kita, sudahkah mencapai tujuan yang diharapkan oleh Tuhan itu? Ataukah tujuan itu belum kita nikmati? Nah, kalau tujuan itu sudah kita nikmati, bersyukurlah dan tinggallah terus di situ. Tapi kalau telionnya itu, yang dalam arti belum mencapai tujuan, ya siap-siaplah untuk terus diperbaharui oleh Tuhan, teruslah menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya kita transformasi ilahi itu betul-betul lengkap, sempurna, utuh di dalam kehidupan kita, dalam rangka di mana kita tinggal bersama-sama dengan Dia sekali kelak di dalam surga ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dalam nama Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, terima kasih buat segala pertolongan-Mu, terima kasih buat firman. Dan bagi mereka yang sakit, kalau sakit, arahkan tangan kepada Tuhan, dan apapun sakit penyakit, percayalah Tuhan Yesus mampu menyembuhkan. Dalam nama Yesus, segala sakit yang menyakit mereka derita, aku perintah keluar dan oleh biru itu kau semua oleh kuasa yang bersama. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat pertolongan kepada mereka. Dan kalau engkau membutuhkan pertolongan dari kesesakan, dari penderitaan, arahkan tangan kepada Tuhan. Kita berdoa, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Tuhan, tolong mereka satu demi satu, karena kami tahu Tuhan persis, kami tahu persis Tuhan kami adalah penolong yang sejati. Itu sebabnya setiap tangan yang diangkat kepadamu, kau tolong mereka sesuai dengan kebutuhan mereka, dan Engkau sangat baik. Kami percaya itu, kami akan menerima segala kebaikan seperti janji firman-Mu yang berkata demikian. Biar kami berpegang pada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat segala pertolongan, buat segala kebaikan. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat istirahat. Sebelum kita beristirahat, baca firman Allah, atau berdoa, baca firman Allah, renungkan dan perkatakan 1-2 ayat, semakin mulai pendengaran. Mantap, mantap, mantap!